Kanggo enjing ditambih kitab Dardir sareng Nasaihud Diniyah. Jadi kanggo enjing pangaosan sabada tafsir dilajengkeun kitab Dardir sareng kitab Nasaihud Diniyah. Insyaallah enjing kaping hiji Rajab nya. Mudah-mudahan sadayana tiasa ngamalkeun amalan-amalan dina sasih Rajab. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Suratu Yunusa ari ieu eta surat Yunus, bahwa ini adalah surat Yunus. Sebelum surat Yunus, surat At-Taubah ayat yang terakhir 129, 128, yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat ini yaitu ayat 128 dan ayat 129 surat At-Taubah dijelaskan di dalam kitab Tafsir Shawi halaman 188, wahatani ayatani bihimal amanu min kulli makruh. Bahwa itu dua ayat, yaitu ayat nomor 128 dan 129. Ini dua ayat yang mana ayat ini menjadi keamanan dari segala yang tidak diinginkan. Jadi kalau kita mengamalkan dua ayat ini, insya Allah Allah jaga diri kita dari segala yang tidak kita inginkan. Ya, orang hayang susah tuh, insya Allah mau ngamalkan ieu mau susah gitu. Itu hayang damang, hayang teu damang. Insya Allah ngamalkan dua ayat ieu bakal damang. Pokokna mah dijauhkeun, diamankeun dina sagala anu teu dipikahoyong ku urang, dari segala yang tidak kita inginkan. Wa qad warada man qara'ahuma, siapa orang yang membaca dua ayat ini, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Siapa orang yang membaca dua ayat ini, ayat nomor 128 dan 129 surat At-Taubah, wa yukarrirul ayata tsaniyata sab'an sabahan wa sab'an masaan, dan orang tersebut mengulang-ulang ayat yang kedua. Mana ayat yang kedua? Yaitu ayat fa'ing tawallau, itu ayat kedua. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Diulang-ulang berapa kali? Sab'an 7 kali. Sobahan pagi-pagi, wa sab'an dan 7 kali masaan sore hari. Paginya 7 kali, sorenya 7 kali. Diulang-ulang ayat yang kedua. Apa keuntungannya, fadilahnya? Amina min kulli makruhin, maka dia pasti aman dari segala yang tidak diinginkan. Apa saja musibah-musibah insyaallah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik musibah agama, musibah dunia, musibah akhirat. Amina min kulli makruhin hattal mauta, sehingga mati, sehingga datangnya kematian.
Faman aradallahu mautahu ansahu qiraatahuma. Artinya mengamalkan dua ayat ini menjadi penyebab dipanjangkan usianya. Amin. Disertai dengan keberkahan. Tos hoyong marulih teh can? Ulah waka nya ulah waka marulih ke akhirat ulah waka nya mudah-mudahan paranjang yus. Nah, di antara amalan laqad ja'akum ini di antara fadilahnya menjadi penyebab dipanjangkan usia kita dan diselamatkan, diamankan dari segala yang tidak diinginkan. Apa saja yang kita tidak diinginkan akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan ya. Jadi pagi-pagi 7 kali, sore hari 7 kali. Surat At-Taubah ayat 128 dan ayat 129. Kemudian lanjutannya adalah surat Yunus. Jadi surat Taubat sudah tamat. Sudah insya Allah hilap deui. Nerangkeun naon wae surat Taubat teh? Aduh ya tos hilap deui. Ya, insya Allah hilap deui. Matak tong liren ngawas tanya. Gitu. Aikeun nu pohoan mah wayahna we sing minang ngaosna. Alhamdulillah surat Taubat sudah selesai. Sekarang menuju surat Yunus ya. Surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus, bahwa ini adalah surat Yunus. Surat Yunus ini makiyatun, bangsa Mekah. Artinya diturunkannya di kota Makkatul Mukarramah ya. Jadi kota Mekah ini kota yang sangat mulia sehingga diturunkan Quran yang sangat mulia di kota yang mulia, yaitu Makkatul Mukarramah, tempat turunnya wahyu ya. Di antara kota tempat turunnya wahyu itu adalah kota Makkatul Mukarramah. Atos arangkat kadinya sadayana ka Mekah, mudah-mudahan sing arangkat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian illa fa in kunta fi syakkin al ayataini awis salasa, kecuali ayat fa in kunta fi syakkin, yaitu 2 ayat atau 3 ayat. Aw wa minhum may yu'minu bih, atau kecuali ayat wa minhum may yu'minu bih al ayata. Berapa itu ayatnya? Ada berapa? Mi'atun wa tis'un aw asyu ayatin. Ayatnya surat Yunus ada 109 atau 110 ayat. Jadi jumlah ayat yang ada di dalam surat Yunus ada 109 atau 110 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu, bahwa Allah alamu adalah yang lebih mengetahui bumuradi akan yang dimaksud oleh Allah bidzalika akan itu alif lam ra. Jadi ayat di dalam Quran ada terbagi 2. Ayat di dalam Quran terbagi 2. Yang pertama ayat muhkamat. Ayat apa? Muhkamat. Yang kedua ayat mutasyabihat. Yang kedua ayat mutasyabihat. Dalam ayat Quran, di dalam Quran terdapat ada 2 ayat, yaitu yang pertama ayat muhkamat, yang kedua ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu bisa dimaknai ya, bisa dimaknai. Para ulama memaknai ya, itu ayat muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat tidak ada yang tahu kepada maknanya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kepada muradnya yang dimaksud dengan ayat tersebut, hanya Allah yang tahu. Kalau ayat muhkamat itu jelas maknanya, muradnya ya. Nah, seperti alif lam ra ini, alif lam ra ini
termasuk ayat mutasyabihat. Yang tahu maksud alif lam ra ini hanyalah Allah. Maka muallif di sini memaknai Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, ya. Allah lebih mengetahui akan yang dimaksud oleh Allah bidzalika, akan itu alif lam ra. Naon ari mana alif lam ra? Allah nu langkung uninga gitu. Sapali ulama ngamanaan gitu. Kumargi karena ini lafad alif lam ra, ayat alif lam ra termasuk ayat mutasyabihat. Yang tahu akan maksudnya ini ayat hanyalah Allah. Kemudian Allah menjelaskan tilka, bahwa itu, yakni hadhil ayatu, bahwa ini ayat-ayat, ayatul kitabi adalah ayat-ayat dari kitab, dari Al-Quran, Al-Hakimi, yang kokoh. Yang kokoh di sini maksudnya bagaimana? Yang tidak bisa dirubah dengan berlewatnya waktu, tidak bisa dihapus dengan air, dan tidak bisa merubah kepada itu kitab, kepada itu ayat lewatnya waktu atau tahun. Artinya ayat Al-Quran ini betul-betul, ya, betul-betul murni, orsinil, tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada. Artinya beda dengan ayat kitab-kitab yang lain. Sudah banyak dirubah, kitab Injil sudah banyak dirubah, ya, sudah banyak perubahan-perubahan, ya, dirubah oleh manusia-manusia yang jahil, ya. Kitab Injil, kitab Taurat, itu. Kitab apa lagi? Nabi Daud, Zabur. Tapi kalau Al-Quran ini betul-betul orsinil, ya. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Betul-betul dijaga kemurniannya Al-Quran itu. Betul-betul murni ini Al-Quran. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang murni itu Al-Quran. Ya, tidak ada tangan-tangan jahil yang merubah isi kandungan Al-Quran. Murni, betul-betul murni, ya. Kesohehannya betul-betul soheh. Kebenarannya betul-betul benar. Tidak ada tangan-tangan jahil yang bisa merubah Al-Quran. Kemudian kata Allah, akan linnasi ajaban an awhayna. Apakah ada linnasi, ada halnya tetap bagi manusia. Ajaban adalah keheranan, apa an awhayna, telah memberi wahyunya kami Allah ila rajulim minhum, kepada seorang lelaki dari mereka ahli Mekah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir di kota Makkatul Mukarramah. Masya Allah, ya. Ini kota Mekah luar biasa, ya, luar biasa. Pahalanya pun luar biasa. Beda melakukan kebaikan di kota Mekah dan luar Mekah, beda pahala lipatannya tuh beda, ya. 1 banding 100.000, hiji 100.000 hiji nate, itu mah ganjaran nate nikel berlipat, ganjarnya luar biasa, ya. Tanah haram Makkatul Mukarramah. Kemudian apakah ada bagi penduduk kota Mekah keanehan, ya, telah memberi wahyunya kami kepada seorang laki-laki minhum dari mereka penghuni kota Mekah, an angdzirin nasa, yakni harus memberi peringatan engkau an-nasa, akan manusia, yakni harus memberi peringatan yang menakutkan kepada seluruh manusia dengan Al-Quran. Mereka penduduk kota Mekah berkata,
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mendapatkan seorang Rasul kepada makhluknya kecuali kepada anak yatimnya Abu Talib. Jadi mereka orang-orang kafir tidak menganggap kepada Nabi ini Rasul, tapi mereka meremehkan, menghina, merendahkan, ya, sampai-sampai mereka mengatakan anak yatimnya Abu Talib. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Tugasnya apa rajul itu? An angdirin nas. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada seluruh manusia dengan Al-Qur'an. Peringatannya gimana? Peringatannya orang-orang yang kafir, ya. An angdirin nas, hendaknya memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau memeluk agama. Dengan apa? Bil azabi, dengan siksaan. Peringatkan, kalau kalian tidak mau memeluk agama Islam, peringatkan, ya, kalian akan mendapatkan azab dari Allah di dunia sebelum kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang mukmin dan mudah-mudahan selama-lamanya istiqamah di dalam keimanan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira oleh engkau alladzina amanu, akan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir tidak mau beriman, peringatkan akan datang azab dari Allah. Tapi orang-orang yang beriman, kasih tahu kabar gembira kepada mereka. Alhamdulillah kita beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan ditambah keimanan kita, diperkuat keimanan kita, ditingkatkan derajat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau orang naik derajat imannya, bertambah kebaikannya. Tambah baik, tambah baik, tambah baik, ya, tambah banyak amal baiknya. Tapi kalau imannya gak naik-naik itu kebaikannya. Duit yang nambahan wae, kehadiran kulau yang nambahan. Nah, intinya ulah gitu. Mudah-mudahan dengan dibacakan Quran ini bertambah derajat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman? Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Anna lahum, sesungguhnya adalah tetap bagi mereka orang-orang yang beriman, apa qadama sidqin, pahala yang sangat baik, inda rabbihim, di Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka, pahala yang sangat baik dengan apa-apa yang telah mereka lakukan, yaitu amal kebaikan. Geus disiapkeun ganjaran ku Allah, buruh, ya, buruhan ti Allah geus disiapkeun ku Allah keur saha? Keur jalma anu iman, nu nyaan imana geus disiapkeun ku Allah ganjaran nu pohara saena lantaran amal-amal soleh anu geus dilaksanakeun ku maranehna nu ariman. Kemudian bagaimana orang-orang kafir yang merasa aneh ketika Allah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas dari Allah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi kabar yang menakutkan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir berkata, wa qalal kafirun, qala berkata siapa al-kafiruna, orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Al-Qur'an, ya, tidak percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana sikapnya orang-orang kafir? Inna hadzal Qur'anal mustamil ala dzalik, sesungguhnya ini Al-Qur'an yang mengurung kepada itu kabar gembira dan kabar menakutkan, la sihrun mubin, adalah sungguh sihir yang nyata. Dituduhna Quran teh sihir ku jalma kafir, bukan firman Allah yang maha benar, tapi tuduhan mereka Quran ini adalah sihir, menyihir yang nyata. Nah, di dalam qiraat ayat ini ada dua, bisa la sihrun qiraatnya,
bisa lasahirun ya. Qiraatnya ada dua. Kalau lasihrun yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Kalau lasahirun yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dituding tukang sihir oleh orang-orang kafir. Karena apa? Beliau membawa itu tugas dari Allah, yaitu memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, untuk orang yang beriman, dan memberi kabar yang menakutkan bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita membaca Quran tiap pagi ini, semoga ini adalah bukti syukur kita kepada Allah atas diberinya nikmat iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.